Halo pemirsa Jawa Pos TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan kembali bersama dengan Tori Andromedia. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan, kalau ini mah untuk pandangan mata visual mungkin sedikit lebih sejuk lah ya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu cewek yang kemarin buat saya dan banyak orang di Madiun, khususnya di Kabupaten Madiun ini punya prestasi yang luar biasa, menembus Ibu Kota Nusantara IKN di salah satu momen yang bersejarah, bagaimana pada akhirnya upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun di Ibu Kota Nusantara pertama kali diadakan, dan di situ ada salah satu sosok yang menjadi pembawa acara atau MC dari upacara, khususnya di penurunan bendera Sangsaka Merah Putih ya di 17 Agustus kemarin. Langsung saja kita ketemu sama MC-nya ya, yang ternyata adalah salah satu putri terbaik dari Kabupaten Madiun. Please welcome, ini dia Elizabeth Akcira Rosari. Selamat datang di Jawa Pos TV. Terima kasih sudah berkenan undang aku. Iya, akhirnya ketemu juga ya. Panggilannya Elizabeth ya, Elisa, betul ya? Elisa. Elisa. Iya. Elisa. Oke, selamat datang di Jawa Pos TV dan terima kasih banyak matur nuwun sudah meluangkan waktunya yang sepertinya sibuk ya. Kemarin sebenarnya saya DM gitu kan, terus teman-teman yang lain juga ngontak dan waktu itu sempat dinas juga di Jakarta, ya, di Jakarta. Karena memang Elisa ini dinas di Jakarta di Kesatuan apa? Markas Besar Angkatan Udara. Markas Besar Angkatan Udara. Dan pada akhirnya hari ini ketemu dan berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung dan akan cerita pengalaman menariknya selama di Ibu Kota Nusantara kemarin menjadi MC dari upacara penurunan bendera Merah Putih yang sangat-sangat bersejarah sekali. Elisa, mungkin tak kenal maka tak sayang lah ya. Kemarin sebenarnya sempat viral juga lah ya di beberapa akun-akun info Instagram ya kan, khususnya di Madiun Raya. Wah, ternyata ada anak Madiun juga yang bisa menembus IKN gitu untuk bisa membawakan acara yang bersejarah sekali gitu, momen yang bersejarah pertama kalinya upacara diadakan di Ibu Kota Nusantara. Mungkin kenalan dulu deh, Elisa ini siapa sih sebenarnya? Oke, kenalin, aku Elizabeth Akcira Rosari. Aku gadis asli dari Madiun. Madiun banget. Orangnya kalau ngomong tuh biasanya medok. Nah, orang kalau ngomong pasti kamu ngomongnya kok medok banget sih, kamu dari mana? Oke. Oh, pasti bangga jawabannya dari Madiun gitu. This is Madiun, bro. Madiun, bos. Tapi setelah di Jakarta mungkin ada aksen-aksen Jaksel yang kamu tangkap nggak sih, kayak you know like which is literally? Nggak bisa. Ternyata aku emang orangnya orang Jawa banget. Jawa banget dan Jawa banget. From Balerejo to the world. Bener ya? Iya bener. Orang mau ngikut bahasanya orang Jakarta tuh kayak nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Emang darahnya darah Jawa asli. Jawa asli ya. Ada cindo-cindonya nggak sih kayaknya? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Oh berarti bener-bener Jawa ya, Madiun bro. Kabupaten Madiun, tepatnya di Balerejo. Desanya apa? Desanya Sumber Bening. Sumber Bening, Balerejo ya, yang pada akhirnya bisa membanggakan masyarakat Kabupaten Madiun untuk menjadi MC di upacara penurunan bendera kemarin di IKN. Cerita juga dong, sebenarnya basicnya Elisa ini dengar-dengar kemarin juga berangkatnya dari salah satu ajang Kang Mas Nimas, Duta Pariwisata juga di 2017. Bisa diceritakan dulu waktu itu? Waktu itu pemilihan dari Duta Pariwisata sendiri, aku ikutnya waktu masih SMA. SMA. Iya, itu pertama kali ikut Duta Pariwisata. 2017 kamu masih SMA berarti? Masih SMA. Oke. Ya, masih cimit-cimit ya. Oh iya. Tapi tinggi banget ya. Saya tingginya hampir kalah loh ya. Oke, terus. Iya, jadi itu pertama kali dari situ aku sendiri mulai mengasah public speaking. Tapi aku belum terbiasa buat nge-MC. Aku masih hobinya tuh masih nyanyi. Jadi kayak mungkin ngobrol-ngobrol sama orang biasa ya, kayak ngobrol sama teman sendiri atau ngobrol sama orang-orang penting tuh jarang sebenarnya tuh. Kalau MC pun juga baru bisa itu waktu udah masuk jadi tentara. Oke. Udah terbiasa nge-MC, terus ya udah sih dari situ aku mulai belajar gitu kan. Aku mulai belajar buat nge-MC, terus untuk hobi sendiri kayak nyanyi itu sudah jadi basic gitu kan. Dari situ berarti bisa nih suaranya bagus, bisa lah nge-MC. Mungkin kalau tapi aku sendiri terbiasa masih MC formal sih, kalau MC non formal masih jarang lah sebenarnya itu.
Oke, berarti yang bener-bener upacara-upacara kenegaraan yang formal banget untuk kesatuan khususnya ya, biasanya yang di MC-in sama Elisa. Terus kemarin akhirnya bisa masuk kesatuan, mungkin bisa diceritakan singkat aja, pada akhirnya bisa masuk dan akhirnya bisa menjadi MC upacara 17 Agustus kemarin. Ya, kalau aku mulai sendiri ceritanya dari bisa jadi MC itu, awalnya aku ikut seleksi dulu. Dari tingkat matra udara itu diseleksi ada 12 orang. Nah, dari 12 orang itu diambillah 4 orang buat mewakili matra udara. Nah, setelah dari perwakilan itu kita seleksi antar matra darat, matra laut, sama Polri. Dari 4 orang itu diambillah lagi 2 orang buat perwakilan matra udara. Nah, terpilihlah aku sama rekan aku yang di pengibaran itu. Itu awalnya untuk bisa ikut seleksi itu emang dari kemauannya Elisa sendiri atau memang diarahkan atau disuruh sama kesatuan untuk wah ternyata kamu kayaknya ada potensi nih, ikut dong kayak gitu atau gimana? Ada surat perintahnya. Oh, ada surat perintahnya? Iya, awalnya aku sendiri tuh belum pengen buat ikut seleksi MC itu ya Mas, karena aku belum yakin sendiri, masih ragu-ragu lah sama kemampuan gitu kan. Ternyata ada surat perintah yang mengharuskan aku buat ikut seleksi itu. Nah, dari situ aku mulai belajar, yakinlah pasti bisa kok gitu kan, nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Mungkin kalaupun gagal ya nggak apa-apa, namanya juga mencoba ya kan. Betul. Kalau nggak dicoba yang mana mungkin tahu gitu ya hasilnya bener banget. Nah, terus dari situ, oh ternyata lancar, jadi dari seleksi pertama, seleksi kedua sampai seleksi selanjutnya dan terpilihlah itu. Ternyata emang aku bisa gitu. Iya. Dan akhirnya untuk matra udaranya terpilihlah Elizabeth gitu. Selain itu mungkin dari Angkatan Darat, Laut, sama Polri ya. Jadi ada 4 MC yang kemarin bisa terbang ke IKN untuk bisa membawakan upacara pengibaran dan juga penurunan. Dan kebetulan Elisa ini yang penurunannya ya, yang di sore harinya. Nah, terus waktu itu seleksinya seketat apa? Apa aja yang diuji waktu itu? Seleksi suara. Waktu itu kayak belajar baca MC-nya itu, tata upacaranya. Artikulasinya. Kayak gitu-gitu. Terus habis itu ada seleksi psikologi sama kesehatan. Tinggi badan gitu juga jadi patokan nggak sih? Tinggi badan nggak terlalu berpengaruh sih, tapi pastinya kalau kita 160 ke atas. Cantik enggaknya gitu mungkin? Kalau itu nggak ya? disampaikan, tapi bisa terlihat langsung. Ya, berarti memang secara ini ya, basicnya sebagai seorang MC ya, maksudnya untuk suara, artikulasi, intonasi, bagaimana kita membaca kalimat per kalimat dengan baik dan benar seperti itu ya berarti ya. Oke. Sesama MC ya. Gampang nyambungnya nih sama Elizabeth, tapi pastinya pengalamannya di IKN ini patut banget untuk diceritakan nanti setelah ini di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan juga masih bersama dengan Elizabeth, MC kita, MC negara kita. Oke, Elizabeth, tadi kita udah ngobrol-ngobrol terkait dunianya Elizabeth sebelum menjadi MC kenegaraan kemarin ya. Nah sekarang IKN-nya, ini yang bikin orang-orang penasaran ya. Ibu kota Nusantara yang menjadi ibu kota negara kita sekarang ya, yang katanya juga sudah resmi juga dikukuhkan sebagai ibu kota Indonesia, masih belum banyak yang kesana sebenarnya, karena masih wilayah baru, masih dalam tahap pembangunan juga. Pada akhirnya bisa menginjakan kaki di tanah IKN. Kemarin cerita menariknya seperti apa? Mulai dari berangkat sampai pada akhirnya sampai di lokasi upacara. Kalau akses ke IKN-nya sendiri itu emang dari Balikpapannya itu sekitar 2 jam ya Mas ya? Itu pun jauh banget. Aku kira setelah kita sampai di Balikpapan, oh mungkin di dekat situ. Ternyata orang bilang kita ke IKN masih 2 jam lagi. Langsung semua itu kayak wow, ternyata lama ya. Gitu kan. Ya karena yang lain juga belum pernah kan ya, belum pertama pernah kali. Kan. Terus aksesnya sih jalannya mungkin beberapa udah ada yang udah bagus karena kita kan juga lewat tol juga tuh. Nah tapi mungkin waktu mendekati sekitar IKN-nya itu jalan masih berdebu, mungkin masih belum diaspal karena kan masih banyak pembangunan sekitar situ kan. Itu kan apalagi di sekitar IKN itu masih hutan-hutan. Iya, jadi
ya masih berdebu, masih jalannya masih bergelombang ya. Tapi untuk sekitarnya masuk ke istananya sendiri emang benar-benar luar biasa sih, pembangunnya keren banget. Karena di sana pun udara juga sejuk. Terus panasnya juga nggak terlalu. Jadi masih rindang-rindang gitu lah. Bahkan kemarin kalau nggak salah setelah upacara itu sempat hujan nggak sih? Iya, sempat hujan. Jadi sebelum penurunan kita yang udah standby itu tuh udah takut mendung, hujan tuh. Nah, tapi nggak lama kemudian udah terang lagi kan, sejuk sih. Oke. Itu berarti hitungannya Elizabeth ini ngerayen ya? Ngerayen IKN. Ngerayen IKN, karena ini memang momen bersejarah banget. Pertama kalinya pada akhirnya upacara 17 Agustus diadakan di Ibu Kota Nusantara, dan itu 2 kota ya, Jakarta dan IKN waktu itu. Dan penasaran juga sama pengalamannya. IKN itu secara udara, secara mungkin lingkungannya, mungkin secara apa ya, geografisnya tuh apakah juga dekat sama pemukiman penduduk atau seperti apa waktu itu? Lumayan jauh dari pemukiman penduduk sih, Mas. Jauh ya? Ya, jauh. Jadi kita masuk ke IKN-nya sendiri aja itu hutan-hutan, orang pun nyambut itu cuma di beberapa tempat aja. Waktu kita datang ke situ, yang nyambut ya mungkin yang masih jauh-jauh dari IKN lah, jadi mungkin masih ada anak-anak itu, warga-warga sekitar itu. Mungkin kalau udah mendekatinya ya agak-agak lumayan jauh dari pemukiman. Penginapannya, hotelnya waktu itu di mana? Kita masuknya di tower yang ada di istana, di sekitar istana. Oh, masih di sekitar istananya? Iya, kita udah dapat penginapan di tower situ. Oke. Pembangunannya udah berapa persen sih waktu itu? Ya kurang lebih 80% lah. 80% ya? Karena tower-tower terus perumahan menteri itu udah jadi, istananya pun udah jadi sih. Back to the upacara, kembali ke upacara. Seberapa deg-degan Elisa kemarin? Deg-degan banget. Karena pertama kalinya, ibaratnya aku yang waktu itu di umur yang masih semuda itu di antara yang lain, pertama kali membawakan acara upacara yang inspekturnya pun presiden. Itu pertama kali sih bagi aku, jadi kayak bener-bener deg-degan gitu loh. Jangan sampai kata-kata yang aku ucap ini salah. Betul. Karena pasti viralnya viral banget tuh. Viralnya bukan karena kebanggaan. Ini kemarin nih, iya. Muanya oke juga nih, muanya ya. Kelihatan hidungnya kayak itu ya, seluncur. Itu latihannya berapa lama, Elisa? Kalau aku sendiri latihannya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Ya, 1 bulan, mempersiapkan buat upacaranya itu. Maksudnya itu latihannya hampir menyamai latihannya paskibraka ya? Iya, kita setiap paskibraka latihan, kita juga ikut latihan dong otomatis. Oh gitu, berarti sekalian menyamakan alur acaranya ya? Oke. Nah, terus pada saat latihan itu apa aja yang harus diperhatikan, Elisa? Dalam arti, sebagai seorang MC kan pasti juga tidak hanya skill dalam berbicara, tapi menjaga performa dari si tenggorokan ini misalnya, atau performa tubuh gitu misalnya. Ya, paling penting jaga kesehatan. Nah, terus jaga suara, paling menghindari makan gorengan, makan yang pedas, terus yang pasti satu, makan kencur. Kuncinya itu makan kencur. Pasti penyanyi dan MC udah hafal. Betul sekali, ya. Makan kencur, saya beberapa kali nge-MC atau mau nyanyi gitu juga kencur menjadi salah satu hal yang kadang sih mungkin nggak terlalu sering, tapi saya ya diganyang lah ya, kunyah-kunyah lah. Ya dikunyah-kunyah gitu supaya suara tetap oke gitu. Tapi merasakan efek kencur banget berarti ya? Lebih adem dan lebih enteng di tenggorokannya. Oke. Apalagi kan udah ngurangin makan gorengan, makan pedas, minum es. Itu benar-benar kita kayak puasa. Iya. Critical point-nya kemarin waktu IKN bawain upacara apa aja sih, Elisa? Maksudnya kemarin tuh sebenarnya saya lihat tuh, wah ini kalau sampai salah, saya ngerasain banget seorang MC tuh kalau sampai salah sebut, sampai artikulasinya nggak jelas atau meleset, aduh itu cukup fatal sih, apalagi itu presiden gitu. Kalau paling penting itu, poin paling pentingnya waktu kita nyambut presiden datang. Itu yang paling penting dan harus dijaga. Benar-benar waktu presiden datang, kita juga harus benar-benar sama bacainnya, jangan sampai telat, jangan sampai keduluan. Nah itu yang paling pentingnya di poin-poin itu. Disamain gitu ya waktunya ya? Setiap pergerakan presiden kita bacanya pelan-pelan dan itu harus sesuai. Karena kalau kita kecepatan, nggak enak juga sama presiden. Kalau kita kelambatan, kita bacanya jadi buru-buru. Iya. Langsung gopoh sendiri gitu ibaratnya Mas, kayak gitu sih. Itu yang paling penting di upacara itu, tata upacaranya kayak gitu. Kalau yang kemarin kan sebenarnya ada 4 MC juga ya, dari Polri, TNI AU, AD, AL. Iya. Itu
bagi tugas dong berarti? Iya, bagi tugas. Setiap poin dari poin-poinnya tata upacara itu kita dibagi-bagi. Jadi biar semuanya itu nggak numpuk di satu orang aja. Bebannya biar rata. Waktu gitu itu sih. yang paling susah, yang menjadi critical point-nya di momen apa? Kalau dari bagiannya Elisa sendiri? Gitu, waktu presiden masuk. Itu pas bagiannya Elisa ya? Pas banget bagian aku, Mas. Jadi, oh ini harus benar-benar teliti nih. Kalau enggak, salahnya kemana-mana gitu. Karena yang ngaruh ke yang lain juga jadinya. Gitu. Kalau yang lain mungkin critical point-nya beda lagi. Iya, beda lagi. Mungkin ada pembacaan judulnya, ada yang mungkin waktu paskibraka masuk, kayak gitu. Oke. Nah, terus dari pengalaman kemarin, apa sih pelajaran yang didapat Elisa? Pelajaran yang didapat banyak sih, Mas. Banyak pengalaman, kenal sama orang banyak gitu kan. Terus banyak pengalaman soal MC juga gitu kan. Jadi ya seneng nggak senengnya pasti dirasain banyak senengnya sih. Mungkin kalau susahnya ya karena kenapa sih harus menahan buat makan-makan yang menurut aku ini enak gitu. Itu nggak enak. Tapi kalau sisanya sih banyak senengnya, pengalamannya banyak. Nah, ini salah satu hal yang menyenangkan dari Elisa, bahwa Elisa ini ketemu sama banyak sekali sosok-sosok ya. Salah satunya ini salah satu pengisi acara kemarin waktu hiburan ya, ada Novia Bahmit ya. Penyanyi Indonesia yang kemarin juga sempat menghibur upacara di IKN. Rasanya gimana kemarin ketemu sama beberapa tokoh-tokoh atau artis-artis juga yang di situ? Seneng sih pasti, karena nggak menyangka juga gitu loh. Ibaratnya orang lain mungkin mau nonton dia aja bersusah payah, kita tinggal oh itu ketemu, ya udah foto bareng. Iya. Dan kebetulan waktu itu juga mungkin lagi senggang dan akhirnya bisa foto juga ya. Benar. Kemarin sempat foto sama siapa aja? Mungkin selain Novia Bahmit? Waktu itu cuma ketemu Novia aja, sisanya lagi pas nggak ada. Oke. Kemarin tapi sempat diarahin sama Pak Wisnu Tama juga ya? Iya sempat. Jadi kita sempat briefing juga sama Pak Wisnu Tama terkait MC-nya itu juga. Jadi ini Pak Jokowi maunya seperti ini, jangan sampai suaranya kayak gini, jangan sampai suaranya terlalu menggelegar atau terlalu bersemangat kayak gitu kan. Karena Pak Jokowi juga pasti banyak komennya juga gitu, takutnya didengar beliau juga nggak sesuai kayak gitu. Jadi kita banyak briefingnya juga. Kalau untuk presidennya sendiri, ada kesempatan untuk ketemu, ngobrol, atau foto bareng gitu nggak sih? Sayangnya belum ada. Setelah selesai Pak Jokowi langsung pergi aja. Oh gitu? Iya. Berarti emang ini ya? Katanya juga crowded banget. Iya. Tidak ada waktu ketemu untuk ya mungkin ngobrol sama kepala negara. Masih belum ya. Mungkin suatu saat nanti ketemulah ya. Amin. Dan bisa lebih dekat dengan presiden mungkin ya. Oke, masih ada segmen berikutnya dan kita masih juga penasaran sama pengalaman yang luar biasa dari seorang Elizabeth yang menjadi MC dari upacara penurunan bendera di 17 Agustus kemarin. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi setelah ini, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama dengan MC kita. Elizabeth ya. Oke, Elizabeth kemarin sudah menjalani sebuah pengalaman yang luar biasa. Apalagi ini banyak orang menganggap bahwa kemarin ini benar-benar momen yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada akhirnya upacara kenegaraan, upacara 17 Agustus ini bisa dilaksanakan di ibu kota Nusantara. Seperti apa rasanya menjadi bagian dari sejarah itu? Pastinya rasanya bangga, karena apalagi membawa nama Madiun sebagai tempat lahirku di ibu kota Nusantara gitu kan. Rata-rata pasti juga bertanya-tanya, ini orang MC-nya dari mana aja sih gitu kan. Oh iya. Terus kebetulan salah satunya dari orang Madiun nih gitu kan. Orang ibaratnya orang Jawa Timur lah gitu. Rata-rata kan karena di situ bukan cuma orang Jawa doang gitu loh Mas. Iya. Nah itu terus dan apresiasinya dari orang itu banyak banget sih gitu kan, dari yang ngasih selamat lewat Instagram gitu kan, di platform media sosial di Instagram tuh udah banyak banget kan yang ngucapin, oh ternyata satu SMA nih sama aku, ternyata nah itu tiba-tiba bermunculan orang seperti itu. Alah, giliran udah terkenal aja ini dihubungin lagi. Tapi ngomong-ngomong kemarin ada yang tanya juga banyak
orang-orang di momen itu juga yang tanya nggak dari mana Madiun gitu. Kayak kamu pada akhirnya bisa merepresentasikan Madiun gitu. Iya, banyak banget yang nanya, kamu orang mana sih gitu kan, suaranya bagus kok gitu kan. Tapi ya pasti ada juga yang ngomong, masih kelihatan tapi medoknya dikit lah. Oh iya? Iya, masih ada yang kayak ngomong gitu kan, komen-komen kayak gitu mas. Tapi oh ya udah sih wajar gitu kan. Kalau aku sendiri pasti juga nerima lah semua kritikan atau pujian orang. Oh ya, aku sendiri orang Madiun gini-gini. Oh ternyata orang Madiun ya gini-gini gitu kan. Jadi ya rebrandingnya orang-orang kan pasti orang Madiun tuh medok gitu kan. Tapi ya nggak masalah sih kalau menurut aku selama itu bisa membawa kesuksesan ke tempat yang mungkin nggak sebelumnya pernah aku kunjungi atau jadi betul. Orang jadi oh tahu nih orang Madiun gitu kan. Iya. Bagus lah berarti ternyata orang Madiun ada bisa ya yang sampai jadi MC ke IKN gitu kan. Gitu. Nah dari ketemu sama beberapa tokoh-tokoh, beberapa orang-orang itu pada akhirnya kan ngelihat potensi kamu nih, Elisa. Ada tawaran-tawaran lain nggak sih? Ya kemarin sih sempat ada tawaran buat itu bisa ya nanti Zoom meeting atau wawancara bareng gini. Oh boleh silakan. Oh dari gitu. media? Iya dari media sih rata-rata nawarin gitu kan. Boleh nggak aku panggil kamu buat ikut Zoom meeting kayak gini atau wawancara gitu kan. Termasuk salah satunya di sini nih obrol-obrol nih. Obrol Zapos TV. This is the first ya. First time banget. First time banget ya. Jadi sorry media yang lain ntar dulu Zapos TV dulu ya. Karena Madiun. Kan, Tuan rumahnya dulu dong. Habis ini Elisa mau ke media-media lain di Jakarta dimanapun terserah. Tapi Madiun harus jadi yang pertama dong. Pertama kali. Media terbesar se-Madiun Raya. Oke, terus kembali lagi ke apresiasi tadi. Ini saya penasaran banget ya. Setelah momen-momen seperti itu yang notabene dilihat banyak orang ya viral, terkenal, banyak orang-orang yang pada akhirnya ngubungin Elisa untuk bisa kamu celing aku gak? Gitu. Iya tiba-tiba ada orang kayak gitu. Ada? Ada, tapi kan ya udah aku nanggapnya positif aja. Masih gitu kan. Ini aku dulu teman kamu SC lo gini-gini. Ketemu lagi ya gimana kabarnya gitu sih basa-basinya gitu. Tapi memang mereka menghubungi kamu karena momen itu ya? Kebetulan pas momen itu, selamat ya aku bangga banget sama kamu, ternyata kamu kayak gini, nggak nyangka gitu kan. Oh ya terima kasih gitu kan, pasti ucapannya terima kasih lah, paling juga basa-basi, dikit-dikit lah, bumbu-bumbu basa-basi. Basa-basi yang biasa ya, basa-basi yang biasa. Dan semoga pembicaraannya dalam rangka apresiasi ya, dalam arti memang selamat, aku bangga itu oke lah. Jangan-jangan pembicaranya berlanjut lagi apa? Udah malam belum? Ada nggak? Jujur ada nggak yang kayak gitu? Tiba-tiba ada yang sok kenal juga ada sih. Sok kenal dalam arti kamu nggak kenal atau pernah ketemu sekali dua kali yang nggak kenal terus dia tiba-tiba sok akrab atau gimana? Ada yang pernah kenal sebelumnya, jadi tiba-tiba akrab banget dan perhatian. Ada. Pasti laki-laki kan? Buaya Anda ya. Tapi kalau aku sendiri nanggepinnya ya udahlah tanggepin secukupnya aja gitu karena kan pasti ini ada udang di balik bakwan. Iya pasti ada udang di balik bakwan dan walaupun bakwannya enak ya udahlah nggak apa-apa ya. Terus mungkin ada yang sepik-sepik gitu nggak sih? Jujur, pasti ada. Ya pasti ada. Gimana? Contohnya gimana? Maksudnya gara-gara momen itu dan viral banyak yang bicarain kamu, isi pesan DM mereka tuh seperti apa selain apresiasi tadi ya? Apakah memang ngajak kenalan atau apa tanya-tanya yang macem-macem gitu? Ada yang ngajak kenalan, ada juga yang tiba-tiba ngomong gimana kemarin lancar ya gitu kan. Ya kayak gitu jadi perhatian lah, perhatian kecil gitu loh. Lancar ya kemarin, gimana latihannya, gimana caranya kayak udah gitu. Udah belum? Gak usah digituin kayaknya kalau orang lapar pasti makan kan. Iya. Gak usah boleh nih mas aku nek luwe semangat gitu. Iya, tapi kalau ngomongin dunianya Elizabeth ini yang notabene memang bekerja di Kesatuan, pastinya banyak juga mas-mas yang kayak gitu nggak sih? Maksudnya yang dari Kesatuan yang pengen deketin kamu gitu ada? Iya pasti ada, tapi ya udah sih ditanggepin secukupnya. Kalaupun nggak ditanggepin pasti orangnya juga tiba-tiba pergi sendiri, mungkin menyerah sendiri lah ibaratnya gitu mas. Tapi pacar ada ya? Pacaran. Nih udah dipertegas ya, mas-mas. Mohon maaf sudah ada pacar dan pastinya pengalaman kemarin juga menjadi inspirasi sekali untuk masyarakat, untuk teman-teman yang nonton upacara penurunan bendera kemarin. Bagaimana pada akhirnya
salah satu putri terbaik dari Kabupaten Madiun bisa menembus ibu kota Nusantara dan menjadi MC dari satu momen bersejarah. Mungkin terakhir kasih inspirasi dong untuk teman-teman yang nonton kamu nih, Elizabeth. Bagaimana pada akhirnya mereka bisa mengambil pengalaman berharga kamu ini sebagai motivasi untuk mereka bisa berkarya, untuk bisa meraih prestasi yang lebih, untuk bisa menembus batas yang mungkin orang-orang tuh nggak pernah kepikiran, tapi ternyata tuh apapun tuh mungkin gitu untuk bisa kita lakukan gitu. Mungkin untuk teman-teman Gen Z mungkin ya ini motivasinya. Kalau dari aku sendiri intinya motivasinya jangan pernah takut mencoba, jangan pernah menyerah, gak usah takut gagal. Intinya kita nggak akan tahu loh kapan kita bisa kalau kita nggak pernah merasakan gagal. Oke, itu dia. Berarti kalau gagal nggak usah khawatir karena seorang Elizabeth ini juga pernah mengalami kegagalan juga waktu itu daftar kesatuan sempat ditolak juga. Sempat ditolak. Tapi sekarang sudah berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau misalnya punya keinginan, punya hasrat untuk bisa mendapatkan sesuatu ya harus dikejar dong ya. Passion, determinasi tinggi, harus semangat terus, jangan harus pantang menyerah dan pastinya jangan sampai putus asa untuk bisa meraih mimpi-mimpi yang mungkin ketemu presiden kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin. Tapi ternyata ketemu presiden iya, membawakan upacara kenegaraan juga iya. Nah itu bonus-bonus. Ngerayain IKN juga iya. Oke, Elizabeth, terima kasih banyak sudah mampir-mampir ke Jawa Pos TV, ke studio kita di tengah rutinitas dan juga agenda di tugas-tugas kesatuan yang mungkin merepotkan dan sibuk ya. Sempat pulang ke Madiun, sempat mampir ke sini dan bisa share pengalaman luar biasanya di IKN kemarin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga selalu menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa berkarya lebih hebat lagi ya. Dan pastinya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya pemirsa Jawa Pos TV yang sudah menyaksikan obrolan kita di Obrol-Obrol episode kali ini bersama dengan Elizabeth Akshira Rosari ya. Susah ya namanya. Yang pastinya semoga juga bisa memberikan inspirasi dan juga input positif untuk pemirsa Jawa Pos TV. Masih banyak sekali tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan, narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Dan akhirnya saya Tora Drubida pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye.